Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Al-Hikmah Oktaria. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah komunikasi massa dengan tema Efek Pendidikan di Era COVID-19. Penutupan sementara lembaga pendidikan sebagai upaya menahan penyebaran pandemi COVID-19 di seluruh dunia berdampak pada jutaan pelajar, tidak kecuali di Indonesia. Gangguan dalam proses belajar langsung antara pelajar dan tenaga pendidik berdampak pada psikologis anak didik dan menurunnya kualitas keterampilan pelajar. Beban itu merupakan tanggung jawab semua elemen pendidikan, khususnya negara, dalam memfasilitasi kelangsungan sekolah bagi semua stakeholders pendidikan guna melakukan pembelajaran jarak jauh. Bagaimana mestinya Indonesia merencanakan, mempersiapkan, dan mengatasi pemulihan COVID-19 untuk menekan kerugian dunia pendidikan di masa mendatang? Pengaruh pekerjaan dan pendidikan orang tua ke akses belajar online. Latar belakang pendidikan orang tua dan ekonomi cenderung berkontribusi pada kepemilikan akses belajar online. Anak-anak yang belajar dengan menggunakan media daring rata-rata memiliki orang tua yang bekerja sebagai karyawan pemerintah sebanyak 39%, dan wira swasta 26%, serta latar belakang pendidikan minimal S1 34%, dan SMA 43%. Sebaliknya, anak-anak yang sama sekali tidak diberikan tugas oleh sekolah, mayoritas berasal dari mereka yang orang tuanya bekerja sebagai petani sebanyak 47%, dan berpendidikan SD 47%. Artinya, anak-anak dari kelompok rentan lebih banyak yang tidak belajar dibandingkan anak-anak yang berasal dari keluarga ekonomi mampu. Sejak 16 Maret 2020, terdapat puluhan juta pelajar yang harus mengikuti pembelajaran secara daring akibat adanya COVID-19. Dengan adanya pembelajaran secara daring, tentunya akan menghasilkan efek atau dampak bagi pendidikan. Adapun efek yang dihasilkan ada efek negatif dan efek positif. Efek negatif yang pertama dari pembelajaran daring, yaitu yang pertama, ancaman putus sekolah. Anak beresiko putus sekolah lantaran terpaksa bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Yang kedua, penurunan pencapaian belajar. Dinas Pendidikan menemukan adanya perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh. Tidak hanya kualitas dan akses, jenjang pendidikan juga punya permasalahan-permasalahan yang spesifik. Yang ketiga, tanpa sekolah, anak berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga yang tidak terdeteksi oleh guru maupun tenaga pendidik. Kemudian yang keempat, keterbatasan gawai atau gadget dan kuota internet sebagai fasilitas penunjang belajar daring. Kemudian yang terakhir, anak kurang bersosialisasi karena diharuskan harus selalu tetap berada di dalam rumah. Tidak hanya efek negatif saja yang dihasilkan dari COVID-19 ini, namun ada juga efek positifnya. Yang pertama, anak memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga. Yang kedua, metode belajar yang variatif, ketimbang anak yang hanya berada di dalam kelas. Kini mereka lebih fleksibel belajar dari rumah. Kemudian yang ketiga, anak peka dan beradaptasi dengan perubahan. Yang keempat, mau atau tidak, anak pasti harus mengeksplorasi teknologi. Karena kalau anak tidak bisa mengeksplorasi teknologi, dia akan mengalami kesulitan dalam pembelajaran daring. Kemudian yang kelima, sebagian anak merasa nyaman belajar dari rumah karena tidak ada yang mengganggu atau mengusik. Walau banyak efek yang dihasilkan dari adanya COVID-19 ini, kita sebagai manusia harus tetap bersyukur karena terus diberikan kenikmatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai masyarakat tentunya harus mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share ke teman-temannya supaya lebih bermanfaat lagi.